Baik, Pak Kresno, ini Kabasarnas kan diduga menerima uang fee 88,3 M dari vendor sejak 2021. Tapi ketika dimintai keterangan, dana dikumpulkan bukan untuk kepentingan pribadi. Apa yang maksud Pak? Boleh bisa dijawab, Pak? Saya tahunya juga dari media, jadi saya nggak bisa komentar banyak terkait dengan jumlah uang dan sebagainya. Yang di media juga bahwa yang ketika OTT itu kan 1 miliar kurang dikit yang itu. Tapi untuk besarannya dan uang itu untuk apa, saya tidak tahu. Tapi nanti ketika kasus itu dilimpahkan ke Puspom TNI, saya kira akan didalami dan akan ketahuan sebetulnya besaran proyeknya berapa, nilai proyeknya berapa, terus kemudian ada fee atau apa, itu saya kira nanti akan ketemu ketika sudah ada pendalaman. Sewaktu gelar perkara dan ekspos bersama, bukti-bukti apa sih yang diserahkan kepada pihak Puspom dan juga TNI terkait Kabasarnas dan juga Korsmin? Itu yang terus terang kita dari Mabes TNI, dari Puspom tidak tahu persis. Tidak tahu persis? Iya, tidak tahu persis. Oke. Karena memang sepertinya proses di KPK itu kan agak rahasia dan sebagainya gitu kan. Oke. Di dalam informasi yang kita terima, pas kita menyampaikan bahwa kalau terkait dengan TNI, dengan prajurit, itu lebih baik kemudian dipublikasikan bersama, didalami bersama dulu gitu. Lazim tidak sih Pak Abraham Samad, ekspos dan juga gelar perkara, militer tidak tahu bukti-buktinya apa saja? Saya ingin katakan begini, biasanya ini kan kita sudah ada koordinasi ya. Ada MOU dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalnya ada keterlibatan pihak TNI atau dulu misalnya ada, kalau kita jaksa itu kita melibatkan teman-teman dari kejaksaan. Kalau misalnya ada oknum jaksa yang terlibat, kita melibatkan teman-teman kejaksaan. Begitu pula misalnya TNI, kita melibatkan di dalam ekspos perkara ya. Nah, kemudian di dalam ekspos perkara lah itu hadir semua penyidik maupun calon penuntut plus pimpinan KPK. Dan di dalam ekspos perkara itu akan diputuskan hal-hal yang strategis. Apa itu hal-hal yang strategis? Misalnya siapa yang akan jadi tersangka. Itu akan diputuskan di dalam ekspos perkara. Karena keputusan ini adalah keputusan yang sifatnya strategis, maka sifatnya kolektif kolegial oleh pimpinan KPK. Jadi dia mengikat oleh seluruh pimpinan KPK. Misalnya pada saat itu ada 3 orang pimpinan KPK berada di luar kantor, maka dia tetap dilibatkan di dalam ekspos perkara itu melalui jaringan teknologi. Misalnya telepon, Zoom, dan lain sebagainya. Sehingga dia bisa mengikuti. Dan ketika setelah mengikuti, maka diambillah satu keputusan. Keputusan itu mengikat. Itu yang disebut kolektif kolegial. Jadi kalau ada satu pimpinan mengatakan, wah anak buah hilap, saya tidak tahu. Ini yang menurut saya tidak bertanggung jawab. Karena sifatnya itu tadi kolektif kolegial. Makanya saya lihat ini ada sesuatu yang nggak beres ya. Misalnya kok tiba-tiba yang dipersalahkan direktur penyidikan dan direktur yang mundur. Seharusnya yang mundur itu bukan direktur penyidikan. Pimpinan KPK-nya itu harus tahu diri. Karena apa yang dia lakukan itu sebenarnya sudah melanggar. Tapi menurut Pak Abraham Samad, sudah tepat tidak bahwa kasus ini pada akhirnya diambil alih oleh militer sepenuhnya? Kalau saya bukan istilahnya diambil alih, tapi sama-sama mengerjakannya, itulah yang disebut koneksitas. Kenapa koneksitas? Karena kita lihat bahwa Basarnas ini bukanlah institusi yang ada di militer secara langsung ya, walaupun misalnya kepala Basarnas adalah TNI aktif. Kemudian yang kedua, masalah korupsi itu adalah korupsi yang berkaitan pengadaan yang bukan pengadaan yang kepentingan militer, tapi pengadaan yang sifatnya kepentingan Pak Kresno, sipil. sepakat tidak karena Basarnas ini adalah kepentingan publik banyak sehingga pihak KPK pun turut bersama-sama mengawal kasus ini? Ataukah beda karena pakai undang-undang objeknya militer, sepenuhnya militer, seperti apa? Jadi saya tadi juga sudah mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada banyak jurisprudensi atau pengalaman. Tadi saya menyampaikan tahun 2016 itu OTT KPK dulu persis seperti sekarang ini. Kemudian ini terjadi di Bakamla, kemudian diperiksa, didalami bersama-sama, walaupun penyelesaiannya di-split, dipisah. Yang sipil KPK terus, peradilan umum, yang militer, ini bintang 1 ini, itu diselesaikan melalui peradilan militer. Semuanya sepertinya selesainya sama dan hampir sama. Selain itu perlu juga bahwa sebetulnya TNI atau peradilan militer itu punya kemampuan yang cukup baik. Saya tadi menyampaikan juga bahwa
kita juga punya pengalaman menyelesaikan tindak pidana korupsi sendiri, mulai dari POM memeriksa sendiri, auditor mengolah, kemudian membawa ke peradilan militer. Sebagai contohnya adalah ada kejadian di korupsi di Kementerian Pertahanan, itu hukumannya sampai PK itu adalah seumur hidup. Ya. Kalau Berat, sejarahnya tindak pidana korupsi yang dihukum seumur hidup dan ingkrah itu baru 2. Yang satu adalah yang ada di Mahkamah Konstitusi, yang satu adalah yang dilakukan oleh peradilan militer. Jadi saya di sini juga menegaskan bahwa jangan berasumsi bahwa ketika diselesaikan di peradilan militer akan ditutup, hukumannya akan rendah. Enggak, justru sangat berat. Karena kita lebih berat justru. Ini hanya saya menekankan. Pak Kresno, boleh diluruskan, KPK sudah menetapkan untuk 2 prajurit militer ini tersangka. Kalau sekarang, karena statusnya sekarang sudah diambil alih oleh militer, seperti apa? Belum tersangka kah? Jadi kembali lagi Jumat kemarin 10.30 KPK melayangkan laporan polisi terkait dugaan 2 prajurit yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Baru kemarin. Dan prosesnya bahwa Puspom akan segera membentuk tim dan akan mendalami, dan yang pasti akan meminta masukan, akan meminta data informasi dari KPK. Oke. Dan setelah yakin benar, kemudian pasti akan ditetapkan statusnya terhadap 2 orang ini. Persoalannya adalah penyelesaiannya bagaimana? Apakah penyelesaian di-split, dipisah, yang sipil sendiri, atau yang militer melalui Puspom sendiri, atau digabungkan? Ini sebetulnya adalah, jadi kita untuk melihat ini jangan terus, wah besok harus ditetapkan dan sebagainya. Ini harus didalami bersama. Termasuk juga pasti Puspom TNI harus melihat kembali terkait dengan pertanyaan sebelumnya, apakah 88, sekian ada atau tidak, apa enggak dan sebagainya gitu. Itu kan perlu untuk perlu waktu untuk melihat seperti itu. Tapi maaf ya Pak ya, Pak Abraham Samad boleh diberikan komentar. Langkah yang dilakukan oleh militer ini tepat tidak? Meskipun sudah selesai di KPK menetapkan tersangka kepada 2 prajurit ini, tapi tapi militer membentuk lagi tim sendiri untuk menelisik lagi lebih lanjut, lebih dalam dari awal, bahkan masukan dari KPK. Sebenarnya begini ya, nggak bisa dipisah-pisahkan. Kalaupun ada tim dari TNI, itu nggak ada masalah. Yang penting ini sama-sama gabung untuk menyelesaikan perkara, mengusut sama-sama. Nanti setelah dilakukan penyidikan, kemudian selesai, baru dilimpahkan ke peradilan militer yang TNI-nya. Kemudian yang sipilnya masuk di peradilan umum. Sebenarnya begitu mekanismenya, dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2016. Sudah ada contoh. Yang bikin gaduh ini pimpinan KPK sebenarnya ya. Sebenarnya bikin gaduh itu aja pimpinan KPK.